Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita dipersilakan bersaat teduh sebentar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah minggu-minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1, 2, dan 3. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Ayat 2. Suci, 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 Kau lurus tersungkur di depan takhtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama
suci, walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Ajarlah kami agar sungguh-sungguh menghayati keampunan segala dosa kami karena pengorbanan anak yang Engkau kasihi, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami untuk hidup dalam kebenaran dan kasih sebagai ungkapan syukur kami atas keampunan dosa kami dan kelepasan kami dari maut oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1, tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kita baca dari Mazmur 107 ayat 17 sampai dengan 22. Beginilah firman Tuhan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka.
Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 158 ayat 1, Ku ingin menghayati. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah yang pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadirat-Mu yang kudus dan mulia. Kami mengaku dosa dan memohon pengampunan kepada-Mu ya Tuhan. Kami sering mendukakan hati Tuhan dengan perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Kami juga tidak mengasihi sesama manusia, apalagi orang-orang miskin dan lemah. Kami sering lupa mensyukuri anugerah Tuhan. Tetapi sebaliknya begitu mudah mengeluh dan bersungut-sungut. Kami begitu sering menyia-nyiakan berkat Tuhan dan membuang-buang waktu atas pemberian-Mu yang baik untuk hal-hal yang tidak berguna. Kami selayaknya mendapat murka-Mu. Tetapi sekarang kami datang mengandalkan kasih Tuhan dan memohon pengampunan-Mu. Tolonglah dan mampukanlah kami untuk bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Demi Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal, kasihanilah kami orang berdosa ini. Diberi kesempatan untuk berdoa di dalam hati masing-masing.
Kasihanailah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Dari lembah sengsaraku, ku berseru ya Tuhan, dengarlah suara hamba-Mu, doaku pun kabulkan. Jikalau kesalahanku terus teringat oleh-Mu, tak dapat ku bertahan. Berita pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Perjanjian Baru, Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapatkan kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persembahan yang diantar ke depan untuk mendukung kegiatan bulan diakonia. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan atau mentransfer melalui scan barcode di layar monitor atau ditransfer pada rekening BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, ayat 1, 2, dan 3, di sini aku bawa.
Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ayat 3. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kembali ke ayat 1. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Persembahan dari Dikaulah asalnya.
kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, pagi hari ini kami boleh bersyukur kepadamu. Engkau telah menjaga kami, melindungi kami sepanjang perjalanan kehidupan kami, sehingga kami boleh berkumpul di rumah-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu. Tuhan telah sertai kami. Tuhan telah memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Tuhan juga telah jaga kami. Pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Tuhan telah memberkati kami. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Dan biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan baik oleh tangan-tangan yang mengelolanya. Tuhan berkati dari setiap tangan yang telah memberi. Tuhan berkati kami semua. Bapa di surga, inilah persembahan kami, dan biarlah Tuhan menerimanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan 2. Yesus, lihat umat-Mu. Ya, mohon maaf. Ada persembahan pujian dari lingkungan 6.
Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan 2. Yesus, lihat umat-Mu. Yesus, lihat umat-Mu yang mendapat Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Pada pagi yang cerah ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. 1 minggu lamanya Engkau telah menolong, memberkati, menyertai, melindungi kami. Demikian juga Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan. Dan saat ini Engkau kumpulkan kami dalam kasih-Mu, dalam rumah-Mu, untuk bersekutu bersama dengan jemaat-Mu Tuhan, untuk mengucap syukur, memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada persekutuan kami ini, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan sampaikan kepada kami apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami lewat firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami baca, akan kami dengarkan, dan akan kami renungkan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, kami memohon, utuslah kiranya Roh Kudus untuk bekerja dalam hati kami dan mendiami hati kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, dengarkan, dan akan kami renungkan, kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan berkata-kata kepada kami lewat hamba-Mu, dan kami menenangkan diri untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini, kita akan baca dari Yohanes pasal 3, ayatnya yang ke-22 sampai 30. Sekali lagi Yohanes pasal 3, ayat 22 sampai 30, beginilah firman Tuhan. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan
dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yahobu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tema minggu hari ini berbicara tentang Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini nanti sesuai dengan apa yang sudah kita baca di ayat yang ke-30 sekaligus menjadi ayat hafalan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa pada umumnya setiap orang ingin menjadi nomor satu. Tidak ada orang yang ingin menjadi nomor 2 apalagi nomor kesekian. Kalau boleh semua menjadi nomor 1. Semua ingin menjadi yang utama, bukan yang kemudian. Semua orang ingin populer. Ya, banyak cara sekarang orang ingin menjadi populer. Ya, orang berlomba-lomba ingin populer. Ya, termasuk sekarang akan menjadi konten kreator ya, supaya kita bisa dikenal orang. Itu juga bagus. Banyak orang juga ingin dipuji dan ingin dihormati. Makanya Bapak Ibu, kalau seseorang misalnya sudah berpidato di depan, kalau respon orang ya tidak ada yang bertepuk tangan, kadang dia mengatakan, "Minta putanga ke gumaifu balik." Itu artinya bahwa dia ingin dihargai, dia ingin dipuji, dia ingin dihormati. Itu adalah apresiasi dari seseorang ketika melihat sesamanya melakukan sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari firman Tuhan ini, dia akan menyampaikan dan menjelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis. Ketika dia dengan berani dan dengan rendah hati, berani mengakui dan mengatakan bahwa Yesus itu harus semakin besar, sementara dia harus menjadi yang kemudian dan pada akhirnya akan menjadi semakin kecil. Dari sini kita melihat bahwa sebenarnya Yohanes Pembaptis ini juga cukup populer. Ya, dia terkenal, bahkan dia lebih dulu dikenal orang banyak, barulah Yesus kemudian. Dari manakah Yohanes Pembaptis ini terkenal? Yang pertama, dari cara hidupnya. Dia hanya makan belalang dan madu. Kemudian dia tinggal di mana? Dia tinggal di padang gurun. Tidak hanya itu, dia berkhotbah bukan di depan banyak orang, bukan di sinagoge, bukan juga di bait Allah. Tapi kalau kita tahu Bapak Ibu, ketika dia berkhotbah luar biasa banyak pengikutnya. Sekalipun dia berkhotbah di padang gurun, di suatu tempat yang sangat sunyi dan tidak ada orang, hanyalah beberapa sebenarnya orang yang melewati padang gurun. Tetapi ketika dia berkhotbah, ketika dia berseru-seru di padang gurun, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bukan hanya 110 orang yang datang, tetapi beribu-ribu orang.
Artinya dia memang berkhotbah luar biasa. Banyak orang yang tertarik untuk mendengarkan khotbahnya. Dan yang kemudian adalah ketika dia melakukan pembaptisan itu. Makna dari baptisan Yohanes itu sendiri tidak lain dari penyucian atau pertobatan. Maka banyak juga orang yang datang untuk dibaptiskan kepadanya. Bahkan Yesus sendiri datang kepadanya untuk dibaptis. Jadi Bapak Ibu, selain itu, Yohanes ini kalau kita lihat dari keturunan, dia adalah keturunan dari Harun. Dan kemudian dia juga adalah anak seorang imam. Maka dia sebenarnya cukup terkenal, cukup dikagumi. Dia adalah anak yang terpandang sebenarnya, anak seorang imam. Akan tetapi ketika dia melakukan pelayanan-pelayanan ini, maka kita bisa melihat bahwa yang menjadi pusat pemberitaannya adalah Yesus itu sendiri. Itulah yang diserukannya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga yang dimaksud di situ adalah tidak lain daripada Yesus. Dan ketika Yesus, kerajaan surga itu telah datang hadir di dunia ini, pada saat itu, lalu apa yang dilakukannya? Dia mengatakan bahwa sudah seharusnya aku semakin kecil, maka dia harus semakin besar. Maka yang ditonjolkannya adalah bukan dirinya. Bukan karena kepopulerannya, karena sudah banyak pengikutnya. Lalu dia mengatakan, bisa saja dia menipu orang pada saat itu. Saya adalah Mesias. Tapi tidak. Dia tidak mencuri kemuliaan Allah untuk dirinya sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu justru terjadi perselisihan, persaingan antara para muridnya dengan orang-orang Farisi saat itu. Itulah yang kita baca di ayatnya yang ke-25. Ketika para murid dan orang-orang banyak melihat Yesus, ya, dia memulai pelayanannya, maka ketika Yesus dan murid-murid pergi ke tanah Yudea dan mereka diam di sana, lalu mereka membaptis. Nah, di sini sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita membaca di pasal 4 ayat 2, bahwa Yesus tidak membaptis. Tapi yang membaptis adalah para murid. Tapi Yesus di sini ada dan hadir mendampingi mereka. Maka melihat ini, timbullah iri hati, kecemburuan di hati para murid-murid Yohanes dan kemudian dengan orang-orang Yahudi. Itulah di ayat 25 dikatakan, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, ini artinya guru, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia juga membaptis dan semua orang pergi kepadanya. Mereka memberitahunya bahwa orang yang telah engkau baptis dan engkau telah saksikan kepada kami, dia mulai memberitakan Injil dan bersama dengan para muridnya melakukan baptis. Dan ketika Yesus ada di sana dan para murid juga melakukan baptisan, bukankah berarti banyak juga orang yang mengikut mereka dan memberi diri untuk dibaptis? Kemungkinan besar para pengikut Yohanes ini berpindah pergi mengikuti Yesus. Makanya nanti para murid ini mulai cemburu, iri hati. Timbullah perselisihan di antara mereka. Mereka mengatakan ada saingan kita. Ya, ase sedang alu bawa auri, ketika kita melihat sesama kita sudah mulai naik. Ya, naik daun istilahnya sekarang ya. Maka kadang kita mengatakan, aduh, lo kok bisa dia ya? Kita mulai risih, kita mulai cemburu, dan kita tidak suka. Sehingga ada banyak cara untuk kita lakukan. Bagaimana supaya dia bisa mundur dan jatuh dan tidak bangkit lagi. Inilah yang mereka lakukan sebenarnya. Mereka mau melalui Yohanes, Yohanes menegur Yesus. Mereka mau melalui Yohanes,
Yesus tidak melakukan pelayanannya. Tetapi di sini Yohanes justru menjawab bahwa tidak seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Bahkan dia mengatakan nanti bahwa dia sesungguhnya berasal dari surga. Dan itulah mengapa dia mengatakan nanti pada ayat berikutnya, saya ini berasal dari bumi. Maka segala sesuatu kuasa mutlak telah diserahkan kepadanya, maka Yesus layak untuk melakukan pelayanan itu. Maka tidak ada satu orang pun yang menghalangi, merintangi, mencuri, mencegah Yesus untuk melakukan itu. Karena dia saatnya melakukan pelayanan itu. Pelayanan yang sudah dimulai oleh Yohanes, tibalah saatnya akan diserahkan kepada Yesus. Karena sebentar lagi nanti Yohanes juga akan mengakhiri pelayanannya. Walaupun dengan cara yang sangat sadis dilakukan kepadanya, dia dibunuh. Kepalanya dipenggal. Tapi Bapak Ibu, kemudian Yohanes mengakui bahwa dia adalah bukan Mesias. Dia mengatakan, saya ini bukan Mesias. Aku adalah hanya utusan yang mendahului, yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dan yang kemudian dia memakai perumpamaan bahwa saya hanyalah sahabat mempelai laki-laki itu. Sementara Yesus itu sendiri adalah mempelai laki-laki, pengantin laki-laki itu. Tapi dia mengatakan, saya justru bersuka cita. Saya bahagia. Dia tidak mengatakan saya cemburu, saya membencinya. Saya merasa tersaingi, tapi dia mengatakan saya bersuka cita. Saya membaca ya di ayatnya yang 29 sampai di ayatnya yang ke-30. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Artinya dia bergembira, dia bahagia, dia bersuka cita mendengarkan Yesus memulai pelayanan itu. Dia mendukung, dia mau Yesus benar-benar tampil dan mau melakukan itu semuanya. Le famadeni khenia, le hadei famatiba khenia. Ini kata-kata yang luar biasa timbul di dalam hati seorang yang bersih hatinya. Orang yang benar-benar rendah hati, dia bahagia atas kebahagiaan orang lain. Dia senang ketika orang lain berhasil, bukan malah tidak senang. Dan inilah contoh yang harus kita teladani daripada Yohanes Pembaptis ini. Apalagi ketika dia mengatakan dia adalah Mesias. Dan saya adalah hanya utusan. Tidak lebih dari itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dari firman Tuhan ini, apa yang hendak mau disampaikan kepada kita? Yang pertama adalah sikap kerendahan hati yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis itu. Dan memang Bapak Ibu, hanyalah orang-orang yang rendah hati yang berhasil mengakui kelebihan orang lain. Yang mampu menerima sesamanya atau kelebihan orang lain. Hanyalah orang-orang yang rendah hati yang mau mendukung sesamanya. Hanyalah orang-orang yang rendah hati yang benar-benar mencari cara bagaimana supaya itu bisa lebih maju dibandingkan dengan orang-orang yang tidak rendah hati. Maka kerendahan hatinya ini tercerminlah, terpancarlah dari kata-katanya, dari ungkapan hati yang paling dalam. Dia harus semakin besar. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita bisa belajar juga bagaimana kita juga harus memiliki kerendahan hati. Kita ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, amin. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan saya ini tidak diberkati Tuhan.
Tapi kita adalah orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Maka ketika kita diberkati oleh Tuhan, ketika kita diberikan kelebihan Tuhan, ketika kita diberikan harta yang melimpah, ketika kita diberikan sebuah posisi jabatan yang baik, maka apa yang harus kita miliki? Tidak lain daripada kerendahan hati. Maka dengan kerendahan hati, orang tidak akan tinggi. Orang dengan memiliki kerendahan hati tidak akan lupa diri. Ya. Jadi marilah memiliki kerendahan hati itu. Semakin diberkati, maka semakin mengakui bahwa kita ini adalah hanyalah umat Tuhan. Bahwa kita ini adalah hanya manusia biasa. Bahwa kita ini adalah hanya alat di tangan Tuhan. Tidak lebih dari. Jadi mari memiliki kerendahan hati. Sehingga ketika kita memiliki kerendahan hati, maka apa yang terjadi? Sukacita. Kita akan berdamai dengan sesama kita. Ya. Tadeni yawana boda, tenga tadeni sito. Itulah yang terbaik. Kita akan bersukacita untuk itu. Ya. Ketika kita memiliki kerendahan hati, maka kita akan mudah mengalah. Bukan malah kita membenarkan diri. Ya. Yohanes di sini tidak menggosipkan, tidak memfitnah, tidak menjelekkan Yesus. Tapi dia mengakui, demikian juga dengan kita. Ya, sekarang banyak orang menjelek-jelekkan temannya, menggosipkan temannya, memberikan isu berita yang tidak benar, bagaimana supaya dia gagal. Dia akan menutup jalan sesamanya supaya tidak mau. Tapi Yohanes tidak. Mari memiliki kerendahan hati. Itu poin yang pertama. Yang kedua yang mau disampaikan kepada kita adalah, jadikanlah Yesus nomor 1 di dalam hidupmu. Jadikan Yesus yang utama di dalam hidup kita. Lagi-lagi ketika kita diberkati, dari manakah sumber berkat itu? Dari Tuhan. Maka kita yang menyadari bahwa sumber berkat itu adalah dari Tuhan, maka segala sesuatu yang harus kita sembah, harus kita muliakan, yang kita patut puji dan hormati dalam kehidupan kita, tidak lain daripada Tuhan. Ya, saya sering menonton ketika para artis diberikan penghargaan. Dan salah satu artis Kristen adalah Agnes Monica. Ketika dia diberikan penghargaan, maka yang pertama yang dia akui dalam dirinya adalah Yesus. Dia dengan berani mengatakan, saya mendapatkan penghargaan ini karena Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berani mengakui Yesus dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menomorsatukan Yesus dalam kehidupan kita atau justru nomor kesekian? Banyak yang mengutamakan di dalam hidupnya adalah justru keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya, pekerjaannya, saudaranya dan sebagainya. Yang pertama yang harus diutamakan di sini adalah Yesus. Maka tujuan hidup kita juga adalah Yesus. Pusat pemberitaan seorang pelayan Tuhan adalah Yesus. Hati-hati Bapak Ibu, banyak khotbah-khotbah sekarang juga yang bukan malah lebih banyak memberitakan Yesus, tetapi justru lebih banyak bersaksi tentang dirinya sendiri. Itu salah. Sekarang Bapak Ibu kita harus melihat bagaimana Yohanes yang menjadi pusat pemberitaannya adalah kerajaan surga dan itu Yesus itu sendiri. Maka demikian juga kita di dalam kehidupan kita. Mari menjadikan Yesus yang utama. Pusat pemberitaan kita, kesaksian hidup kita tidak lain daripada itu. Yesus itu sendiri. Maka dari tema ini ketika dia mengatakan Yesus harus makin besar dan kita harus makin kecil. Itu benar. Karena kita tidak akan pernah mampu
berada di posisi Yesus itu sendiri. Mau di sebelah kiri, sebelah kanan Yesus pun tidak bisa. Harus tetap berada di bawah. Yang tertinggi adalah Yesus, yang dijunjung tinggi adalah Yesus. Maka mari tetap melihat ke atas. Jangan hanya terus melihat ke bawah atau melihat ke depan. Orang yang berhasil mengucap syukur adalah orang yang selalu mampu melihat ke atas. Artinya dia berani menyadari bahwa dia adalah hanya manusia yang tidak berdaya. Jadi Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini, dari kedua poin tadi yang saya mau sampaikan kepada kita. Yang pertama, marilah memiliki kerendahan hati. Dan yang kedua, jadikanlah Yesus yang utama di dalam hidup. Sehingga apa yang terjadi? Sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Ayat hafalan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Mari kita menyebutkan bersama-sama 3 ya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes pasal 3 ayat 30 kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Saat ini kami diingatkan kembali bagaimana kami harus mengakui Engkau dalam kehidupan kami. Bahwa sungguh Engkaulah yang utama dalam kehidupan kami. Engkaulah yang layak ditinggikan, dipuji dan disembah dalam hidup kami. Karena kami juga menyadari bahwa kami ada sebagaimana kami ada. Kami hidup sampai saat ini hanya karena anugerah Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan. Dan demikian juga segala apa yang sudah kami miliki di dunia ini dan boleh kami nikmati, itu juga berasal dari Tuhan. Dan hanya merupakan titipan dari Tuhan. Untuk itu Tuhan ajarilah kami senantiasa. Agar dalam kehidupan kami, dalam pemberitaan, dalam kesaksian hidup kami, yang kami selalu utamakan, nomor satukan, tidak lain daripada Engkau sendiri. Sehingga dari tutur kata kami, hanyalah nama Yesus, itulah yang selalu kami sebutkan di dalam kehidupan kami. Demikian juga ajari kami untuk selalu memiliki kerendahan hati. Agar dengan kerendahan hati, kami tetap belajar untuk menyadari bahwa kami ini adalah hanya manusia yang lemah yang tidak berdaya. Kami beroleh kekuatan hanya karena Tuhan. Untuk itu Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh Kudus. Berilah kami buah-buah roh. Dan kendalikanlah hidup kami oleh Roh Kudus itu sendiri. Sehingga kami mampu mengakui Engkau sebagai Tuhan kami. Dan juga menyadari apa yang menjadi tugas kami selama kami berada di dunia ini. Kami adalah umat Tuhan. Kami adalah hamba-hamba Tuhan yang telah dipersiapkan untuk memberitakan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyaksikan pujian dari lingkungan 6.
Kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Salam Yahowu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan pada ibadah Minggu 17 Maret 2024, pengkhotbah Bapak Pendeta Adi Elilaia STH, liturgos Satuan Kristo Amafania Zega dalam bahasa Nias. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Jumat pukul 19 WIB di ruang ibadah gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan ibadah Minggu Komisi Pelayanan Anak atau KPA, Balita Pelayan Firman Amalovina Halawa, Balita Ina Inori Waruwu, Pratama Ina Pascal Mendelva, Madia Ina Jelita Hulu, Remaja Ina Raina Zaluhu. Pelayan ibadah Minggu Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta Resort 45, pengkhotbah Satuan Kristo Adilina Waruwu STH, liturgos Wawan Zaluhu. Warta Jemaat. Komisi Pelayanan Anak. Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Paskah pada tanggal 31 Maret 2024, Komisi Pelayanan Anak menyelenggarakan beberapa kegiatan lomba anak sekolah minggu yang akan dilaksanakan secara per kelas di Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Adapun lomba yang akan dilaksanakan sebagai berikut. Kelas Batita, lomba memasukkan bola dalam keranjang, dilaksanakan pada hari Minggu 24 Maret selesai ibadah KPA. 2. Kelas Balita, lomba karaoke, dilaksanakan pada hari Minggu 24 Maret 2024 selesai ibadah. Kelas Pratama, bercerita di depan kelas, durasi maksimal 5 menit, dilaksanakan pada hari Minggu 17 Maret 2024 selesai ibadah KPA. Kelas Madya, lomba cepat tepat buka Alkitab, dilaksanakan pada hari Minggu 17 Maret 2024 selesai ibadah KPA. Kelas Remaja, lomba cerdas cermat Alkitab, dilaksanakan pada 17 Maret 2024 selesai ibadah KPA. Diharapkan seluruh anak-anak sekolah minggu dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut terkait kegiatan lomba dimaksud dapat menghubungi guru-guru Komisi Pelayanan Anak. Komisi Perempuan. Diberitahukan latihan paduan suara Komisi Perempuan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 10 Maret 2024 setelah selesai ibadah di ruang ibadah. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 1. Diberitahukan kembali acara Family Gathering Lingkungan 1 diselenggarakan mulai pada hari Sabtu sampai dengan Senin 9 sampai dengan 11 Maret 2024 di Carita Anyer. Lingkungan 4. Diberitahukan ibadah atau PA Lingkungan 4 dilaksanakan di rumah keluarga Ama Inanik Manalu, akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Maret 2024 pukul 16.30 WIB di ruang Nehemia BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap anggota Lingkungan 4
dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 5. Diberitahukan ibadah PA Lingkungan 5 akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 Maret 2024 pukul 19 WIB bertempat di lantai dasar gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Ibu Pendeta Lilisar Harefa STH, diharapkan segenap anggota Komisi 5, anggota Lingkungan 5 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Diakonia. Diberitahukan kembali dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan bulan Diakonia, Komisi Diakonia akan melaksanakan pemasangan takis pada hari Minggu 17 Maret 2024. Mari dengan sukacita mendukung kegiatan dimaksud. Disampaikan kembali bahwa ibadah Minggu 24 Maret 2024 akan dilaksanakan pengumpulan persembahan bulan Diakonia yang diantar ke depan. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Diinformasikan kepada seluruh jemaat apabila ada yang mendukung kegiatan bulan Diakonia dalam bentuk sembako bisa menghubungi Komisi Diakonia atau Sekretariat Gereja. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persembahan dana pelayanan sinode. Disampaikan bahwa pada ibadah Minggu 17 Maret 2024 akan dilaksanakan pengumpulan persembahan dana pelayanan sinode yang diantar ke depan. Marilah kita dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tim penataan sound system. Diberitahukan kembali rapat tim penataan sound system yang telah dipilih oleh Majelis Jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Maret 2024 setelah selesai ibadah di kantor sekretariat lantai dasar gedung gereja. Diharapkan kepada tim yang telah terpilih dapat mengikuti rapat dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Laporan keuangan dari tanggal 1 Maret 2024 sampai 8 Maret 2024. Total penerimaan Rp61.854.056. Total pengeluaran Rp7.615.900. Saldo akhir 8 Maret 2024 sebesar Rp180.327.054.20. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini periode 4 sampai 10 Maret 2024 sebanyak 13 orang. Selamat ulang tahun, panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Yahoo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 2, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Dan tentunya kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas pertolonganmu dalam kehidupan kami selama kami berada dalam rumahmu saat ini, di mana Engkau telah menyertai dan memberkati kami, dan Engkau telah mengizinkan kami untuk bisa beribadah bersama, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, tidak ada balasan dari kami selain kami mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup. Mari juga Tuhan, Engkau yang menolong menaungi kami untuk 1 minggu ke depan ini. Biarlah Engkau terus menyertai kami dan juga memberkati kami dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan usaha-usaha kami. Bahkan setiap rencana-rencana kami, pribadi lepas pribadi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan itulah yang terjadi dan terlaksana dalam kehidupan kami. Mari Bapa, berikanlah kami hikmat, sehingga dengan hikmat Tuhan untuk 1 minggu ke depan ini kami bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Kami bisa menimbang mana yang benar dan juga mana yang tidak benar. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk orang tua kami, saudara-saudari kami yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, jemahan Tuhan. Kami mendoakan orang tua kami, Bapak Amarista, yang semalam juga dibawa ke rumah sakit dan sedang diopname. Demikian juga Ibu Ina Gayusu yang masih diopname di rumah sakit. Mari Tuhan Engkau jamah, Engkau angkat segala sakit penyakit mereka, segala rasa sakit yang mereka rasakan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bantu mereka Tuhan. Engkau yang menyembuhkan mereka. Engkau yang menghilangkan segala rasa sakit dalam tubuh mereka. Terlebih Engkau berikan mereka keteguhan iman dan juga kesabaran, bahkan kesetiaan, sehingga mereka juga tetap mengakui Engkau sebagai Tuhan mereka, bahkan sebagai penyelamat dalam hidup mereka. Berkati keluarga yang mengurus merawat, demikian juga para dokter dan juga para suster, sehingga mereka juga dengan kasih Tuhan akan dibimbing untuk melakukan pelayanan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk pemulihan hamba-Mu, Bapak Ketua BPMC, Bapak Mayovita, orang tua kami Bapak Amanoni, Bapak Ama Keiko, Bapak Ama Iman, Ibu Ina Irvin, Ibu Ina Edu, Bapak Ama Kristi, Ibu Ina Markus, Bapak Ama Rizda, Bapak Ama Hans, Bapak Ama Devi, dan masih banyak ya Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari juga Tuhan Engkau angkat segala sakit penyakit yang telah menggerogoti tubuh mereka. Engkau sembuhkan mereka, sehingga dengan kesembuhan yang mereka terima, mereka juga akan bersaksi memberitakan bahwa sungguh Yesus yang terbaik dan Engkaulah Tuhan dan yang penuh dengan kuasa. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat-Mu dan juga seluruh keluarga di jemaat BNKP Jakarta, mulai dari lingkungan 1 sampai lingkungan 6. Biarlah Engkau yang meneguhkan iman mereka, sekalipun ada banyak berbagai cobaan-cobaan hidup, cobaan atau ujian iman. Biarlah kiranya dengan keteguhan iman mereka tetap kuat dan kokoh, dan mereka tetap mengandalkan Tuhan, bahkan tetap melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Demikian juga segala kebutuhan-kebutuhan mereka, biarlah Tuhan yang mencukupkan. Mari Bapa, Engkau berkati pekerjaan dan usaha mereka, sehingga melalui itu berkat Tuhan juga akan mengalir dalam kehidupan mereka, dan semua kebutuhan-kebutuhan mereka akan terpenuhi. Demikian juga setiap keluarga, orang tua dan juga anak-anak, biarlah cinta kasih di antara mereka tetap terpelihara. Biarlah setiap pasangan suami istri menjadi pasangan suami istri yang saling menghormati, saling mengasihi, saling mencintai. Dan mereka juga tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Demikian juga anak-anak mereka Tuhan Engkau berkati. Berkati tumbuh kembang mereka, berkati studi, dan juga setiap cita-cita mereka sehingga tercapai. Dan terlebih jauhkanlah anak-anak kami dari segala pengaruh-pengaruh buruk dari lingkungan,
Bahkan apapun itu Tuhan yang memisahkan mereka dari kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menaungi mereka, Tuhan yang membebaskan mereka, sehingga mereka dengan berani juga akan mengakui Yesus dalam hidup mereka. Dan kami rindu anak-anak kami nanti ketika mereka sudah dewasa, mereka akan menjadi alat Tuhan dan berguna bagi nusa dan bangsa, dan menjadi kebanggaan setiap kami orang tua. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan saudara-saudari kami dari lingkungan 1 yang saat ini sedang berada di Cerita Pantai Anyer, di mana ada acara family gathering, dan kemarin sudah terlaksana, dan hari ini dan sampai esok hari biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati, dan demikian juga Engkau memberikan mereka kesehatan serta menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Hamba-hamba Tuhan yang boleh Tuhan pakai untuk melayani, Tuhan juga berkati, Tuhan berikan hikmat sehingga pelayanan mereka menjadi pelayanan yang membawa berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan semua orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu. Mari juga Tuhan tolong mereka, Tuhan Engkau hiburkan hati mereka senantiasa, sehingga dengan usia lanjut mereka tetap bersuka cita, tetap bergembira di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Biarlah kiranya juga Tuhan, mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal, dan terlebih Tuhan, mereka menjadi orang tua yang bijaksana dan menjadi teladan bagi kami anak-anak mereka dan juga cucu-cucu mereka. Kami mendoakan pemimpin kami di negara kami, biarlah Tuhan juga yang memberikan kepada mereka hikmat dan juga kemampuan, terlebih Engkau berikan mereka kerendahan hati, sehingga mereka juga mampu memimpin kami dengan baik, dan mereka berlaku adil dan benar, dan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup mereka, itulah yang mereka lakukan dan yang mereka terapkan dalam pelayanan dan dalam setiap tugas mereka. Tuhan Yesus, kami mendoakan semua saudara-saudari kami yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, jemahan Tuhan. Terlebih di sekitar kami ada banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang tidak mampu, fakir miskin, yatim piatu, bahkan janda dan duda. Mari Tuhan juga tolong mereka. Tuhan, Engkau yang mampu menggerakkan setiap hati orang untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk memberkati mereka, sehingga damai sejahtera itulah yang tercipta di dunia ini bagi kami setiap umat Tuhan, bagi kami manusia yang ada di dunia ini. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan semua pelayanan kami untuk minggu-minggu ke depan ini. Biarlah Tuhan juga menolong dan Tuhan juga memberkati dan menyertai kami. Mari persiapkan setiap hati kami, sehingga pelayanan-pelayanan kami ke depan ini dapat berjalan dengan baik. Saudara-saudari kami yang telah terlibat dalam pelayanan, baik sebagai liturgos, kolektan, pembaca warta, penyambut tamu, pemain musik, tim multimedia, dan semua yang telah terlibat dalam pelayanan, tidak terkecuali saudara-saudari kami dan lingkungan 6 yang telah mempersembahkan pujian untuk nama Tuhan. Mari Tuhan berkati apa yang mereka lakukan, biarlah Tuhan catat dalam kitab kehidupan, dan biarlah kiranya mereka semakin heran di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan berpisah-pisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami memohon Tuhan menolong, Tuhan menyertai kami. Inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari kesempurnaan, kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah di dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Mari bersatu dulu. Amin. Yahobu, Yahobu,